Om Swastiastu. Di kesempatan dalam video ini saya akan presentasikan mengenai proposal usaha yang telah saya rancang. Namun sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eko Muhammad Indra, NIM 18170411142, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan langsung saja kita mulai. Seperti yang bisa dilihat, judul dari kegiatan usaha atau proposal usaha yang telah saya rancang ini adalah All Round Workshop Usaha Motor. Baik, untuk bagian pendahuluan, latar belakang mengapa saya mengusulkan atau menawarkan usaha ini, yaitu yang pertama, dapat dilihat dari perkembangan dunia otomotif saat ini sangat berkembang pesat atau sangat cepat, yang mana bisa dilihat yaitu dari persentase penjualan mobil meningkat 4,6% di tahun 2016 dari tahun 2015. Nah, di Bali sendiri, rasio kendaraan dan penduduk itu hampir mencapai 1:1, yang mana bisa disimpulkan yaitu penduduk di Bali sebagian besar sudah memiliki kendaraan masing-masing. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, fungsi kendaraan sehari-hari tentunya itu digunakan membantu kita dan untuk mencapai atau untuk bepergian ke suatu tempat yang jaraknya lebih jauh dan untuk ditempuh dalam waktu yang lebih singkat, sehingga fungsi kendaraan ini dapat membantu kita dalam mengefisiensikan waktu dan biaya yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat. Nah, dalam penggunaan setiap kendaraan, atau baik dari motor, baik dari mobil sampai truk itu sendiri, kendaraan yang kita pakai sehari-hari itu memerlukan maintenance atau perawatan dalam penggunaannya, karena apabila tidak dirawat atau tidak diperiksa secara rutin, akan terdapat kerusakan baik dari yang kecil sampai kerusakan yang besar. Nah, maka dari itu setiap kendaraan atau transportasi yang kita gunakan itu apabila mengalami kerusakan, tentunya kita akan membawanya ke bengkel untuk diperbaiki sehingga bisa digunakan kembali dengan normal atau digunakan dengan lebih nyaman. Nah, di sini khususnya di daerah Seririt di Kabupaten Buleleng, saya menawarkan adanya bengkel usaha motor ini, yang mana bengkel ini memberikan suatu pelayanan jasa dalam perbaikan kendaraan Anda, khususnya kendaraan mobil. Baik, untuk selanjutnya, bagian profil bidang usaha, yaitu usaha bengkel ini atau usaha motor ini merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan, yang mana jasa-jasa yang bisa diberikan itu beragam. Yang pertama itu bengkel, itu ada salon mobil. Kami itu merupakan supplier dari oksigen dan asetilin untuk bengkel-bengkel lain atau proyek, dan jasa lainnya yaitu adalah jasa towing dan derek selama 24 jam. Baik, untuk di bagian deskripsi usahanya, jenis produk yang kami tawarkan itu yang pertama ada ketok bodi, kemudian ada cat bodi, kemudian ada ketok plus cat bodi, kemudian ada ganti oli, kemudian ada modifikasi mobil dari ringan sampai berat, terus ada las knalpot atau bodi. Setelah itu ada pembuatan bak truk bagi yang ingin membuat, dan di bengkel kami juga menyediakan cuci mobil salju, poles bodi, poles kaca, salon mobil plus interiornya. Terus kami juga merupakan agen penyalur oksigen dan asetilin, serta bagi pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan sehingga mobilnya atau kendaraan yang tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dinyalakan, kami memberikan jasa derek dan jasa towing 24 jam. Baik, selanjutnya di bagian deskripsi usaha, di bagian kegunaan dan keunggulan. Kegunaan dari bengkel usaha motor ini tentunya untuk menjaga kesehatan mobil, kemudian untuk menambah kenyamanan dalam berkendara. Setelah itu untuk menjaga kebersihan mobil itu sendiri, serta untuk membantu pemilik mobil dalam keadaan genting karena kendaraannya tidak dapat digunakan atau tidak dapat dinyalakan. Baik, untuk bagian keunggulannya, bengkel kami ini memiliki tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Setelah itu pelayanan jasa yang diberikan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan itu sendiri. Dan bahan-bahan yang digunakan tentunya juga berkualitas, sehingga kami di sini menjaga kualitas dari setiap pelayanan yang kami berikan.
Selanjutnya, lokasi usaha kami ini berletak di Jalan Pemuda, Banjarnegara Tegalsari, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Dan tentunya lebih memudahkan masyarakat yang lalu karena lokasi bengkel ini berada di Jalan Raya Seririt Pupuan yang merupakan jalan raya, sehingga pengendara yang lewat lebih mudah untuk melihat bengkel kami. Selanjutnya, untuk bagian waktu usahanya, jam operasional bengkel kami ini mulai dari 7.30 pagi sampai dengan 4.30 sore. Kecuali untuk jasa direct dan jasa towing, kami buka selama 24 jam tanpa batasan waktu tertentu. Selanjutnya, untuk target konsumen ya, kami menargetkan para pelajar dan mahasiswa, karyawan, instansi pemerintah, usaha-usaha bengkel lainnya, usaha swasta, tour guide, pemilik kendaraan perorangan, proyek, dan juga supir truk. Nah, wilayah pemasaran kami ini kami prioritaskan di daerah sekitar bengkel kami sendiri, yaitu Kabupaten Buleleng. Baik, untuk selanjutnya dari analisis SWOT, kekuatan dari bengkel kami itu sendiri tentunya pertama, kami itu bertanggung jawab, inovatif dan kreatif. Kemudian memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan pelanggan itu sendiri. Ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pelanggan. Yang keempat, tidak menyewa tempat untuk usaha, jadi tidak mengeluarkan biaya tambahan per bulannya untuk membayar tempat usaha. Kemudian yang kelima itu tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang baik dan pengalaman yang banyak. Kemudian yang keenam, mempunyai hubungan baik dengan bengkel di sekitar lokasi usaha kami ini. Kemudian yang ketujuh, lokasi bengkel kami ini mudah untuk ditemukan karena berada di jalur jalan raya, yaitu Jalan Raya Seririt dan Pupuan. Kemudian lokasi usahanya ini berada di daerah pemukiman, jadi lebih mudah untuk ditemukan masyarakat. Selanjutnya, untuk bagian kelemahan, peluang, dan ancamannya, kelemahan dari bengkel kami ini yang pertama itu pembukuannya masih manual dengan rekapannya masih berbentuk tulis tangan. Kemudian yang kedua, stock of name-nya tidak menggunakan sistem komputerisasi, sehingga lebih sulit ketika ingin mengetahui stok dari barang yang tersedia karena harus mengeceknya secara manual. Kemudian terdapat beberapa bengkel di sekitar lokasi usaha yang memberikan jasa hampir mirip. Tapi peluang yang kami miliki ini dengan menjaga kualitas, kami yakin bengkel sepeda motor ini dapat bersaing dengan bengkel-bengkel lainnya. Dan kemudian dengan semakin banyak kendaraan, tentunya semakin tinggi pula dari tingkat pekerjaan yang akan datang ke bengkel kami. Setelah itu, pengguna jalan yang melewati jalan raya akan lebih mudah untuk melihat bengkel usaha motor ini. Nah, untuk ancaman yang mungkin akan kami terima dari luar, yaitu mungkin terdapat persaing yang memberikan jasa sejenis di sekitar lokasi usaha kami, serta mungkin terdapat kenaikan harga dari spare part yang tidak bisa diperkirakan. Baik, untuk di bagian struktur organisasi, terdapat seorang pemilik bengkel bernama Ketut Tarbika yang menjalankan bengkel sepeda motor ini mulai dari ayahnya. Dan untuk bagian keuangan dan bagian administrasi itu dikerjakan oleh kakak saya dan ibu saya. Dan kemudian di tenaga kerjanya terdapat tenaga kerja yang berada di bagian bengkel, kemudian tenaga kerja di bagian supir, kemudian tenaga kerja di bagian cuci mobil, dan tenaga kerja di bagian poles salon untuk mobil-mobil yang datang. Selanjutnya, di sini saya tampilkan jumlah-jumlah tenaga kerja yang ada di bengkel sepeda motor ini. Baik, selanjutnya untuk di bagian aspek keuangan, biaya gaji karyawan ini setelah dilihat tadi dari jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki bengkel sepeda motor ini terdapat 18 orang dengan gaji per orangnya itu adalah 22.350.000. Terus pada bagian biaya semi variabelnya terdapat biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam setiap kegiatan usaha yang kami jalankan. Tetapi biaya-biaya tersebut masih bersifat variabel karena dapat berubah sesuai dengan kondisi sehari-hari. Baik, selanjutnya pada bagian estimasi pendapatan, di sini saya tampilkan beberapa jenis
jasa-jasa yang kami berikan beserta dengan harganya dan kemungkinan atau estimasi dalam setiap bulannya berapa banyak kendaraan yang masuk melakukan servis tersebut. Dan estimasi tersebut tidak 100% benar karena jasa-jasa tersebut tergantung dengan kondisi-kondisi sehari-hari. Baik, untuk di bagian estimasi pendapatannya, setelah kita lihat biaya per bulan dan pendapatan kira-kira per bulan, akan bisa kita dapatkan netonya atau pendapatan bersihnya. Seperti yang kita lihat, itu terdapat 10.155.000. Namun itu juga bukan merupakan hasil akhir karena tergantung dengan kondisi sehari-hari. Terkadang jasa yang kami berikan bisa lebih banyak atau kadang lebih sedikit. Baik, sekian dari presentasi mengenai proposal saya telah saya rancang. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.